Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Sambil mengucap syukur, berterima kasih pagi ini kita dapat berkumpul, baik Bapak Ibu yang hadir di KBH pagi ini, dan semua yang menonton channel ini sampai ke ujung dunia. Pagi ini saya akan mengambil tema itu adalah pertanyaan, apakah kita sudah menjadi seorang penyembah? Bapak dan Ibu tentu tahu, apakah penyembahan itu? Kalau kita mau menjadi seorang yang hidup dalam hadirat Allah, kita harus menjadi seorang penyembah Bapak dan Ibu. Karena penyembahan adalah salah satu jalan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebelum masuk ke khotbah pagi ini, Ibu Etris menaikkan lagu, Ku Tahu Bahwa Hidupku Adalah Penyembahan. Link nyambung dengan khotbah yang saya bawakan pagi ini. Luar biasa memang pekerjaan Roh Kudus itu. Bapak dan Ibu, kalau kita menjadi seorang penyembah, kita harus mempunyai hati seorang hamba. Kita harus mempunyai hati untuk sujud di bawah kaki Yesus. Karena dalam hadirat Tuhan, sebetulnya kita merasakan surga yang kecil. Saat kita merasakan dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus hadir dalam hidup kita merasakan damai, kita merasakan sejahtera, kita merasakan sukacita, kita merasakan surga kecil. Bapak dan Ibu, keberhasilan orang itu ditentukan bagaimana cara dia menyembah untuk kedepannya. Kalau dia menyembah dengan baik, pasti hidupnya sangat diberkati, hidupnya tentunya benar. Tapi kalau dia salah menyembah dan tidak menyembah dengan benar, tentu hidupnya akan salah. Karena dia tidak bisa menemukan hadirat Tuhan. Hidupnya kosong, hidupnya tidak merasa berarti, dan hidupnya merasa di padang gurun. Bapak dan Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak dan Ibu tahu bahwa untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita harus datang sebagai seorang penyembah. Kita menyerahkan Tuhan dengan menyembah Dia. Itu bukti bahwa kita adalah mengasihi Tuhan. Tuhan mau untuk disembah. Sehingga Tuhan benar-benar mengatakan, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau Bapak dan Ibu ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan hati Bapak dan Ibu dengan segenap hati, datang menyembah Tuhan. Bapak dan Ibu, saya mencatat ada beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami kuasa Tuhan, yang mengalami mujizat Tuhan pada saat dia datang menyembah Yesus. Contoh yang pertama adalah perempuan Kanaan. Bapak dan Ibu tahu bahwa perempuan Kanaan ini adalah bukan perempuan Israel. Tapi pada saat dia datang menyembah di bawah kaki Yesus, anak yang kerasukan setan disembuhkan. Pada saat itu memang Tuhan Yesus datang bagi orang Israel, bukan buat seluruh dunia. Nanti begitu Tuhan Yesus terangkat ke surga, bahwa firman itu berlaku bagi seluruh dunia. Tapi pada saat itu, perempuan Kanaan itu adalah bukan perempuan Israel, tapi dia percaya, dia datang kepada Yesus, dia menyembah di bawah kaki Yesus. Remah-remahan aja sudah cukup. Dan akhirnya anak yang disembuhkan dari kerasukan setan. Saat saudara datang, saat ini jika Bapak dan Ibu terikat dengan kuasa kegelapan, dengan kuasa ikatan-ikatan, roh belenggu yang membelenggu saudara selama ini, kunci penyembahan adalah datang ke hadirat Tuhan, maka semua ikatan dapat dilepaskan. Intinya adalah dengan penyembahan. Yang kedua yang saya catat adalah Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Dia datang sujud menyembah di bawah kaki Yesus. Pada saat itu, kepala rumah ibadat ini datang mau merendahkan hati. Karena anak perempuannya sedang sakit, bahkan mati. Tapi pada saat dia datang ke bawah kaki Yesus, dia menyembah Yesus. Anak yang sakit, yang mati, dibangkitkan. Bapak dan Ibu harus tahu bahwa dengan penyembahan, semua yang kita anggap mati akan dibangkitkan oleh Tuhan. Apa yang kita anggap mati dalam kehidupan kita, Tuhan akan ubahkan. Percayalah saudara, dengan penyembahan, mujizat-mujizat besar akan terjadi dalam hidup saudara. Bapak Ibu juga tahu ada orang-orang kusta yang datang menyembah Yesus, mereka disembuhkan. Dan yang paling yang saya catat yang paling fantastis adalah Bapak dan Ibu tahu tongkat Harun. Tongkat Harun yang kering itu dapat bertunas, dapat berbuah badam karena
Tongkat Harun ditaruh di tempat di mana Musa sering menyembah Tuhan. Begitu luar biasa hadirat Tuhan, sehingga tongkat pun bisa menjadi bertunas. Bapak dan Ibu, saat kita datang ke kaki Yesus, saat kita datang menyembah Yesus, kita mau merendahkan hati kita, maka upah kita adalah kehormatan dan kemuliaan dari Tuhan. Bapak dan Ibu kiranya tahu bahwa Bapak dan Ibu tahu ada seorang bernama Maria pada saat itu. Maria adalah perempuan hina pada saat itu, melakukan banyak dosa. Tapi pada saat dia datang kepada Tuhan, Tuhan mengangkat dia menjadi perempuan yang terhormat sepanjang masa. Karena dia tahu cara menyembah Tuhan dengan benar. Dia tahu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak dan Ibu, saat Maria datang ke kaki Yesus, ada pemilik rumah bernama Simon. Dia berkata, Tuhan, apakah engkau tahu bahwa dia orang berdosa? Tapi Tuhan menjawab, Simon, pada saat aku datang ke rumahmu, engkau tidak membasuh kakiku dengan air. Tapi perempuan ini, dia membasuh kakiku dengan air mata. Bahkan dia menyekah kakiku air matanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku saat aku datang ke rumahmu, tapi perempuan ini mencium kakiku sambil dia menangis dengan air matanya. Dia terus menciumi aku. Engkau tidak mengurapi kepalaku dengan minyak, tapi perempuan ini datang membawa persembahan yang terbaik, membawa minyak wangi yang terbaik, membawa minyak wangi yang termahal untuk diberikan kepada Tuhan. Bapak dan Ibu tahu, penyembahan yang Maria lakukan ada penyembahan yang luar biasa. Karena dia memberikan air matanya, dia memberikan rambutnya, dia memberikan hidupnya, dia memberikan duitnya untuk membeli minyak wangi. Itu adalah persembahan yang terbaik, persembahan yang benar untuk diberikan kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu merasa seperti Maria, pernah punya salah di masa lalu, punya kehidupan yang buruk di masa lalu, kadang-kadang kita dihantui oleh rasa bersalah, datanglah untuk menyembah Tuhan. Maka rasa bersalah itu Tuhan akan pulihkan. Bapak dan Ibu, apa yang Maria lakukan adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga Tuhan mengangkat dia menjadi wanita yang terhormat. Tuhan memberikan gelar kehormatan bagi dia. Perempuan tersebut diangkat oleh Tuhan untuk diberikan kehormatan. Apakah bentuk kehormatannya? Dalam Markus 14 ayat 9, dikatakan bahwa sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Luar biasa Bapak dan Ibu Saudara. Bapak dan Ibu, saat Injil diberitakan mengenai kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, mengenai penyembahan, memberikan yang terbaik, pasti nama Maria disebut. Sampai pada saat ini tanggal 8 Maret 2021, saat kita memberitakan tentang penyembahan yang benar kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, nama Maria pun disebut pada saat ini. Luar biasa Bapak dan Ibu, dengan penyembahan, dengan hati yang mau bersujud, mencari wajah Tuhan, di bawah kaki Tuhan, Tuhan memberikan kehormatan yang terbaik bagi Maria. Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu mau mendapat kehormatan dan kemuliaan oleh Tuhan, datang menyembah Tuhan. Cari kaki Tuhan. Seorang penyembah selalu mencari kaki Tuhan. Karena seorang penyembah harus merendahkan hati. Dia harus tunduk ke bawah kaki Tuhan. Karena kaki Tuhan adalah tempat yang paling bawah. Di situlah kita sujud menyembah Tuhan. Saat kita sujud menyembah Tuhan, Tuhan akan memberikan upah, kehormatan dan kemuliaan. Bapak dan Ibu, yang kita ambil di sini bahwa Maria akan memberikan persembahan yang benar, yang terbaik. Sudahkah Bapak Ibu memberikan persembahan yang benar, terbaik buat Tuhan? Yang bisa menjawab adalah Bapak dan Ibu sendiri. Tuhan mengangkat Maria karena dia merendahkan diri dan sujud kepada Yesus. Apakah kita sudah sujud di bawah kaki Yesus, melakukan secara pribadi penyembahan kepada dia? Bapak dan Ibu, kalau kita mau merasakan kepada Tuhan, ambil waktu Bapak dan Ibu. Ambil waktu sehari terus menyembah Tuhan setiap hari. Bapak dan Ibu datang kepada Tuhan, melakukan penyembahan secara pribadi. Mungkin Bapak Ibu sekarang melayani, mendoakan orang.
menjadi penginjil, memberitakan firman Tuhan. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak mempunyai waktu secara pribadi dan khusus menyembah Tuhan, semua itu merasa kita jalan tanpa disertai dalam hadirat Tuhan. Bapak dan Ibu mungkin bisa berdoa bagi orang sakit. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak mempunyai waktu secara khusus menyembah kepada Tuhan, maka kuasa itu nggak akan Bapak alami. Bapak tidak akan mengalami hadirat Tuhan. Bapak dan Ibu tidak mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Ada 3 hal yang didapat dalam menyembah yang perlu Bapak dan Ibu tahu. Dalam Mazmur 95 ayat 6 sampai 7 dikatakan, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Dan pada hari ini seluruh kita akan mendengar suara Tuhan." Bapak dan Ibu, sesuatu yang kita dapat saat menyembah Tuhan adalah kita dapat mendengar suara Tuhan. Saat kita datang menyembah merendahkan hati, kita akan mendengar suara Tuhan. Kita dapat mendengar suara Tuhan berbagai macam cara. Bisa dengan firman, bisa dengan khotbah, bisa dengan mimpi, bisa dengan kehidupan sehari-hari. Saat kita sudah datang sujud menyembah Tuhan, kita peka terhadap suara Tuhan, maka niscaya saudara, tuntunan Tuhan selalu menyertai kita. Saat kita selalu mendengar suara Tuhan, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, karena Tuhan selalu melakukan penyertaannya dalam hidup kita. Bapak dan Ibu, bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? Bapak dan Ibu harus melakukan penyembahan. Penyembahan itu adalah cara untuk mendengar suara Tuhan. Jadilah seorang penyembah Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu dapat mendengar suara Tuhan. Saat Bapak dan Ibu mendengar suara Tuhan, Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir lagi akan hidup Bapak dan Ibu saudara. Nggak perlu lagi akan khawatir akan penyakit, masa depan, masalah keuangan, nggak perlu khawatir karena Tuhan memberikan tuntunan. Tuhan memberikan pernyataan selalu. Bapak dan Ibu, kalau kita mendengar suara Tuhan, kita pasti akan dituntun dalam perjalanan kita oleh Tuhan sepanjang hidup kita. Yang kedua, apa yang kita dapat saat kita menyembah Tuhan? Yang kedua adalah hati kita dilembutkan. Mungkin saat ini kita belum melakukan penyembahan secara pribadi. Rata-rata orang yang belum melakukan penyembahan kepada Tuhan, dia mempunyai hati yang keras. Dia mempunyai hati yang selalu merasa lebih tahu, merasa saya sudah benar, merasa saya bisa melakukan segala hal, padahal hatinya sebetulnya keras dan dingin. Bapak dan Ibu, seorang yang tidak pernah menyembah Tuhan, dia mempunyai hati yang keras. Dia tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Dia tidak bisa mendengar lagi tuntunan Tuhan. Dia tidak bisa mendengar lagi suara Tuhan. Dengan penyembahan, hati Bapak dan Ibu akan dilembutkan oleh Tuhan. Saudara dapat mendengar suara Tuhan, saudara mau diajar. Bapak dan Ibu, kita akan melihat bahwa orang yang suka menyembah, biasanya orang yang mempunyai hati dan lembut. Dia orang yang lembut, dia orang yang ramah, dia orang yang rendah hati. Ketahuan, begitu kita ngomong dengan orang, kita tahu bahwa apakah dia seorang penyembah apa bukan. Kita melihat bahwa dia bukan orang yang keras. Dia mau orang yang terbuka, yang mau belajar, mau dididik, mau menerima firman Tuhan. Bapak dan Ibu, apakah kita mau menjadi seorang yang keras? Kita tidak mau diajar oleh Tuhan, jadilah seorang penyembah. Maka Tuhan akan mengajar kita. Kita akan mempunyai hati yang peka terhadap Tuhan. Bapak dan Ibu, orang Israel mempunyai hati yang keras karena dia tidak mau menyembah Tuhan, sehingga hatinya tidak mau dilembutkan, sehingga hatinya menjadi hati yang keras. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, apa yang kita dapat dalam penyembahan adalah kita masuk dalam tempat perhentian. Tempat perhentian ini adalah tempat di mana doa-doa kita dijawab. Pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Mungkin Bapak dan Ibu saat ini mempunyai masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, bergumul dalam krisis keuangan. Salah satu cara, kunci mengatasi semua itu adalah datang kepada Tuhan dengan penyembahan. Karena dalam saat saudara menemukan titik penyembahan, saudara akan mendapat penggenapan firman Tuhan. Saudara akan dijawab segala doa-doanya pada saat saudara masuk ke dalam tempat perhentian. Saudara percaya dengan penyembahan,
bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Dalam Roma 8 ayat 28. Bapak dan Ibu, datang kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan. Saat kita mendengar suara Tuhan, kita mendapatkan firman. Saat kita mendapatkan firman, hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Musa mendapatkan firman oleh Tuhan dan dia melakukan hal yang luar biasa. Ishak mendapatkan firman dari Tuhan dan dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Rata-rata orang-orang yang tercatat dalam Alkitab itu mendapatkan firman Tuhan dan dia peka terhadap suara Tuhan karena dia adalah seorang penyembah. Bapak dan Ibu nggak usah khawatir kalau datang dalam hadirat Tuhan ada doa-doa belum disampaikan, nggak usah khawatir. Misalnya kita ada pergumulan masalah penyakit, masalah pergumulan keuangan dan segalanya. Nggak kita doakan juga nggak apa-apa. Asal kita datang menyembah Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Saat kita berada dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu saat ini masih mempunyai luka hati, sakit hati, belum bisa mengampuni, Bapak dan Ibu perlu mempunyai waktu untuk menyembah Tuhan. Saat datang untuk menyembah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, saya percaya Bapak dan Ibu bisa mengampuni. Bapak dan Ibu bisa melepaskan akar kepahitan yang selama ini membelenggu Bapak dan Ibu. Datang hadirat Tuhan dengan cara menyembah Dia dengan hati yang benar, dalam roh dan kebenaran. Maka semua ikatan, semua akar pahit, semua kebencian akan dilepaskan. Bapak dan Ibu perlu tahu bagaimana kita harus menyembah Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu mau datang kepada Tuhan, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak dan Ibu harus mempunyai hati yang benar di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu akan dipenuhi dengan roh. Bapak dan Ibu akan dibenarkan oleh Tuhan. Bapak dan Ibu bisa melayani Tuhan, tapi kalau Bapak dan Ibu tidak ada waktu untuk penyembahan secara pribadi kepada Tuhan, sayang sekali Bapak dan Ibu. Saran saya, punya waktu, ambil waktu secara pribadi, 1 jam saja setiap hari. Bapak dan Ibu datang hadirat Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan. Bapak dan Ibu tahu bahwa Kain dan Habel sama-sama melakukan penyembahan. Tapi Habel penyembahannya diterima Tuhan karena dia melakukan penyembahan dengan baik, dengan benar, dan apa yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kalau Bapak ingin Ibu menjadi penyembah seperti Habel, lakukan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena yang terbaik bagi Tuhan itu adalah benar di hadapan Tuhan, dan itu yang Tuhan sukai. Bapak dan Ibu, Mazmur 100 ayat 4 dikatakan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, dengan puji-pujian dan bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Bapak dan Ibu, dengan firman ini ada 2 pertanyaan. Seperti apa penyembahan itu? Bapak dan Ibu harus ambil inti dari Mazmur 104 ini bahwa penyembahan benar itu seperti apa? Yang pertama, penyembahan benar itu adalah kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur akan kebaikan Tuhan. Jika kita mengingat kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, naikkan. Ya, berikan Dia pujian syukur. Coba Bapak Ibu ingat, apa yang sudah Tuhan lakukan ke dalam hidup Bapak dan Ibu. Apakah dulu pernah disembuhkan? Tuhan angkat Bapak dan Ibu dari lembah kekelaman menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, berharga di mata masyarakat. Saudara ingat, apa yang sudah Tuhan lakukan, maka ucapan syukur akan keluar dari mulut kita. Ucapan terima kasih akan keluar dari mulut kita. Kunci penyembahan adalah hati yang bersyukur. Bapak dan Ibu harus mempunyai hati yang bersyukur, mempunyai hati yang hancur. Bapak dan Ibu, ucapan syukur bisa dinaikkan dalam kata-kata dan pujian dalam nyanyian. Tapi Tuhan
melihat ucapan syukur yang dinaikkan dari hati kita. Saat dari hati kita yang paling dalam mengucapkan syukur, apa yang sudah Tuhan berikan, maka penyembahan itu adalah penyembahan yang dari hati. Saat penyembahan yang keluar dari hati, mujizat akan terjadi. Hadirat Tuhan akan datang. Bapak dan Ibu, yang kedua adalah dalam Mazmur 104, penyembahan yang benar itu adalah kita menaikkan nyanyian puji-pujian. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bapak dan Ibu perlu mempunyai waktu dalam penyembahan untuk memuji Tuhan. Saat kita memuji kebesarannya, keajaiban yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita, maka hadirat Tuhan pun akan datang. Saat kita mengucap syukur, saat kita menyanyikan nyanyian pujian, ucapan syukur, maka urapan Tuhan, pengubahan dari Roh Kudus akan membawa hidup kita menjadi level yang lebih tinggi. Bapak dan Ibu akan mendapat pewahyuan. Saat kita melakukan pujian syukur, kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa mendengar pewahyuan. Bapak dan Ibu, saat kita memasuki level penyembahan yang paling dalam, kita bukan lagi dengan mulut. Pada saat kita memuji Tuhan, kita akan memuji dengan mulut kita. Saat kita mengucapkan syukur, kita akan mengucap syukur dengan mulut kita. Tapi pada saat kita datang ke penyembahan yang lebih dalam, perkataan itu tidak ada lagi. Kita hanya diam, kita hanya menangis, terseguk-seguk, merasakan hadirat Tuhan, merasakan zaman Tuhan. Saudara, pada saat saudara sampai ke penyembahan yang paling dalam, saudara bisa merasakan urapan Tuhan yang luar biasa. Yang ada saudara cuma diam, duduk dan menangis. Merasakan Tuhan begitu baik, merasakan Tuhan menjamah saudara. Saat itu pewahyuan akan datang. Mungkin saudara mempunyai pergumulan dalam masalah keuangan. Saat itu saudara akan mendengar pewahyuan dari Tuhan. Akulah Jehovah Jireh. Akulah Allah yang menyediakan semua keperluan dalam hidupmu. Saudara harus menyampai level ke dalam penyembahan yang paling dalam. Saudara akan merasakan kuasa Tuhan, urapan Tuhan yang luar biasa. Saudara datang dengan hati yang benar, dalam roh dan kebenaran, memberikan yang terbaik, menyembah Tuhan, mencari kaki Tuhan. Saudara akan menjadi titik level penyembahan yang paling dalam. Saudara akan menerima pewahyuan dari Tuhan. Dan pada saat saudara menyampai ke level ini, saudara akan berada dalam surga yang kecil. Saudara akan merasakan hadirat Tuhan, damai sejahtera, kekuatan yang dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara, pada saat kita datang menyembah Tuhan, intinya adalah kita harus menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur. Yang kedua, kita harus membawa korban yang terbaik. Korban syukur kepada Tuhan. Kita jangan datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Tapi kita membawa korban yang terbaik. Puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Saat puji-pujian, penyembahan dinaikkan kepada Tuhan, hadirat Tuhan akan turun. Saat Tuhan mencium hadirat Tuhan yang dinaikkan, maka Tuhan akan turun. Saudara akan dijamah. Bapak dan Ibu perlu mempunyai waktu untuk menyembah Tuhan. Bapak dan Ibu mempunyai waktu untuk mencari hadirat Tuhan dalam penyembahan. Saudara boleh melayani, saudara menjadi seorang pendoa. Saudara boleh menjadi seorang yang memberitakan firman Tuhan. Tapi saudara harus mempunyai waktu untuk penyembahan secara pribadi kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, saya akan menutup firman Tuhan pagi-pagi ini dengan pertanyaan. Apakah saudara sudah menjadi seorang penyembah? Saat Bapak dan Ibu menjadi seorang penyembah, upahnya adalah kehormatan dan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Seperti Maria, Tuhan memberikan kehormatan dan kemuliaan bagi Maria menjadi wanita yang dikenal sepanjang masa sampai dengan saat ini. Saya akan menutup khotbah saya pagi ini dengan kesaksian. Di tahun 93, saat itu saya sedang hidup dalam masa muda. Saya hidup dalam keakuan saya karena saya merasa muda. Dan saya hidup dalam dosa.
Dan saat itu saya sedang duduk-duduk di dalam mall. Saat itu pada saat nongkrong, teman-teman membawa minuman, membawa rokok dan segalanya. Saat itu saya merasa kehidupan saya malam minggu ya kerjaan ini aja. Nggak ada lagi yang lain kan. Dan saat itu ada seorang penyembah, seorang yang mempunyai hati buat Tuhan. Dia memberikan yang terbaik, dia mau keluar dari gereja, datang ke Arion. Dia memberikan brosur kepada saya. Dia menceritakan betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan dia. Dan Tuhan sudah mengubahkan kehidupan dia. Dan pada saat itu Tuhan menjamah saya. Tuhan memberikan pengampunan dosa kepada saya. Dan saat itu tanpa malu, saya berdoa di tengah-tengah orang banyak. Saya berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya lahir baru. Semenjak itu, saya menerima Tuhan dan Juru Selamat dan lahir baru. Dan sampai saat ini, saya tetap melayani Tuhan. Jika nggak ada orang yang mempunyai hati penyembah yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan, datang memberitakan firman Tuhan kepada orang, maka saya nggak akan ada sampai pada saat ini. Saya merasakan Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Bapak dan Ibu, kalau saya melihat seorang penyembah-penyembah itu akan menuai hasilnya di masa yang akan datang. Saya mengenal Bapak Vincent dan Bapak Andreas itu tahun 93. Saat itu mereka mempunyai hati untuk datang kepada Tuhan dan mereka berkobar-kobar. Saya melihat kesusahan mereka. Mereka pun saat itu tidak hidup dalam kegelimangan harta. Mereka pun saat itu tidur di gereja. Pagi saya datang ke gereja, mereka sudah ada di situ karena mereka tinggal di gereja. Dan mereka mempunyai hati yang mau merendahkan hati, mau taat kepada Tuhan. Dan akhirnya saat mereka diuji dari tingkat yang paling bawah, mereka menjadi pekerja dalam gereja, mereka tidur dalam gereja. Saya melihat sekali kehidupan nyata, Tuhan ubahkan mereka sampai dengan saat ini. Bapak Vincent menjadi seorang yang luar biasa, menjangkau banyak jiwa, mendirikan Harvest Academy yang saat ini kita sedang berkumpul. Pak Andreas diberkati dengan luar biasa, diberkati dengan keluarga yang luar biasa. Yang pada saat itu saya mengenal dia seorang yang masih single, yang belum ada pekerjaan saat itu, dan tinggal pun di gereja. Tapi Tuhan mengubahkan hatinya, Tuhan mengubahkan hidupnya karena dia seorang penyembah yang benar. Setiap pagi kita datang dalam doa pagi, kita menyembah Tuhan, dan Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Banyak Tuhan yang lakukan dalam kehidupan saya. Saya disembuhkan dari penyakit vertigo saya. Saat saya datang kepada Tuhan, saya tahun 2000 mengalami vertigo yang luar biasa. Tanpa obat, dan Tuhan menyembuhkan saya. Di tahun 2020, saya juga mengalami masalah yang terberat dalam hidup saya. Yang saya anggap, Tuhan, aku angkat tangan Tuhan. Aku nyerah Tuhan dengan masalah saya ini. Tapi saat itu saya cuma mencari hadirat Tuhan. Saya cuma datang menyembah Tuhan. Saat itu saya tidak meminta apa-apa kepada Tuhan. Jam 12.00 saya datang kepada Tuhan. Saya sujud di bawah kaki Tuhan. Cuma bisa menyembah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan 3 bulan setelah saya melakukan itu, mujizat terjadi. Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan saya. Masalah saya dilepaskan. Hati saya damai. Saudara, saat saudara datang ke hadirat Tuhan, saudara akan merasakan damai sejahtera. Jadi saat ini saya akan menutup firman Tuhan dengan pertanyaan. Apakah saudara sudah menjadi seorang penyembah? Saudara yang bisa menjawab, saudara yang bisa melakukan itu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.